Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nur Fadila akan menjadi pembuka video presentasi eh, mata kuliah Ekonomi Energi Listrik, di mana topik yang akan kita bawakan yaitu analisis kelayakan investasi proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di mana adapun teman kelompok saya itu saya Nadia Nur Fadila dan Muhammad Syahril, yang ketiga ada Ferdiantri Asmirawan, yang keempat ada Muhammad Isahlul Ikram, dan yang terakhir adalah Ahmad Anugrah. Adapun pendahuluan yang akan kita bawakan yaitu sumber energi listrik itu mengalami peningkatan inovasi di setiap tahunnya, di mana khususnya di bidang sumber energi terbarukan. Itu dikarenakan jumlah penelitian dan permintaan itu semakin meningkat di setiap tahunnya. Sumber energi terbarukan, energi yang dihasilkan dari sumber energi yang berkelanjutan, jadi dikelola dengan baik. Di Indonesia juga sendiri itu memanfaatkan energi terbarukan, tetapi belum semua sumber itu dimanfaatkan secara maksimal atau secara massal. Contohnya sinar matahari. Pemanfaatan energi listrik dari sinar matahari itu dinamakan PLTS, di mana pemerintah Indonesia itu berkomitmen untuk dapat meningkatkan porsi energi terbarukan dalam energi mix nasional, yaitu sebesar 17% pada tahun 2025. Rinciannya itu rincian adalah biofuel, di mana biofuel itu 5%, panas bumi 5%, coal-fication 2%, dan campuran biomasa, nuklir, air, surya, dan angin sebesar 5%. Yang kedua itu kerangka pemikiran perencanaan sistem ketenaga listrikan, di mana konsep dasar perencanaan pembangkit listrik PLTS di Indonesia itu berfokus pada pemanfaatan potensi energi surya yang melimpah, mengingat negara ini terletak di garis khatulistiwa dengan radiasi matahari rata-rata mencapai 5 kWh per meter per sekon, di mana dengan kapasitas PLTS yang meningkat dari 51 MW pada tahun 2015 itu menjadi 159,43 MW pada tahun 2019. Di mana Indonesia juga itu sudah berupaya mengembangkan energi baru terbarukan, di mana dengan target penggunaan energi surya sebesar 6,5 MW pada tahun 2025 dan 45 gigawatt pada tahun 2045 nanti, di mana kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan yang ada itu sehingga dapat mempercepat transisi maju penggunaan energi terbarukan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Selanjutnya sebanyak 11 perjanjian bisnis yang berhasil ditekan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab atau UEA itu pada kunjungan presiden itu di Abu Dhabi. Sebagian mengarah ke bisnis energi, di mana siaran pers Kementerian Energi Sumber Daya menyebutkan adalah salah satu kesepakatan bisnis yang dijalankan adalah pembangunan pembangkit listrik atau PLTS di Terapung di Waduk Citra, Jawa Barat, di mana perusahaan energi baru dan terbarukan atau EBT itu yang berbasis di Abu Dhabi itu nantinya akan bermitra dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi atau PJBI dengan membangun PLTS Terapung Citra sebesar 145 MW PEK atau MWP, di mana menurut Kementerian EDSM itu investasi pembangkit ini tuh diperkirakan mencapai 1,8 triliun. PLTS Terapung diproyeksikan memecahkan rekor pembangkit tenaga surya terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, Cadiz Solar Power Plant sebesar 132,5 MW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu 2. Kerangka pemikiran perencanaan sistem ketenaga listrikan. Pengembangan energi baru terbarukan dalam pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan putra mahkota UAE, Sheikh Muhammad bin Zayed di Istana Qas Al-Watan Abu Dhabi Minggu pada tanggal 21. Ditandatangani pula kesepakatan bisnis sejumlah proyek migas seperti pengembangan Refinery Development Master Plan atau RDPM RU Balikpapan antara Pertamina dengan Mubalat. Potensi minyak mentah dibolong antara Pertamina dengan ADONE sehingga penyediaan liquefaction
problem gas LPG antara ADONC dengan Pertamina. Pada subsektor mineral, ditandatangani pula kerjasama Imerters Global Aluminium dengan PT Indonesia Asam Aluminium Inalium dalam rangka penambahan produksi ingot-alloy dan billet. Pada masa uji coba, penambahan produksi direncanakan sekitar 20.000 ton, di mana kapasitas produksi normal saat ini mencapai 250.000 ton. Selanjutnya yaitu rincian kerjasama bisnis antara PA Indonesia di sektor energi. 1. LPG Supply Control antara Abu Dhabi National Oil Company dan Pertamina dengan nilai kontrak sebesar 90 US dollar 270 juta. 2. RIPA Refinery Development Project Agreement antara Mubadala Investment Company dan Pertamina untuk melanjutkan negosiasi kepemilikan hingga 49 saham PT Kilang Pertamina Balikpapan dengan total potensi kerjasama senilai 1,6 miliar US dollar. 3. MOU antara ADONC dan Pertamina tentang kerjasama pengembangan proyek sebesar 10,1 miliar US dollar. Yang keempat, penandatanganan Power Purchase Agreement untuk PLTS Terapung Citara antara PT PJB dan Masdar, proyek nilai investasi sebesar 129 juta dolar. Yang kelima, Adenum Maut antara Emirates Global Aluminium dan PT Indonesia Assessment dalam rangka mengkoordinir penetapan jangka waktu kerjasama proyek peningkatan kapasitas tungku peluburan termasuk transfer teknologi dari 250 KTPA kilotones per annum menjadi 300 KTPA. Technical Engineer di bidang recursion teknologi dan proyek Grafton Aluminium Smelter di Kalimantan Utara berkapasitas 500 hingga 1000 KTPA. Selanjutnya yaitu saat ini total pabrik modul surya di Indonesia sudah bisa memproduksi modul surya dengan kapasitas sebesar 546 MW setiap tahunnya yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Modul Surya Indonesia. Namun industri PF surya di Indonesia masih terbelakang. PT Land Industri Persero merupakan salah satu produsen modal surya sejak tahun 1997 dengan kapasitas tahunan sebesar 71 MWP per tahun. Juga harga sistem tenaga surya setiap tahunnya turun sebesar 30% pada tahun 2030. Dan 50% dari penurunan tersebut terjadi dari harga modul surya. Dengan kondisi ini, investasi perusahaan pada teknologi solar PF cenderung meningkat. Penurunan dalam beberapa dekade terakhir diperkirakan akan menjadi sumber energi primer dan mengurangi nasional biaya pokok penyediaan listrik di Indonesia disebut BPP. Mungkin ini dari materi yang saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu B. Pendekatan dalam perencanaan pembangunan pembangkit listrik atau PLTS. Tenaga surya atau PLTS di Indonesia mencakup beberapa strategi untuk mengatasi tantangan yang menghambat peningkatan pemanfaatan energi surya. Salah satu langkah penting adalah revisi peraturan yang mendukung penggunaan PLTS, terutama untuk sistem yang terpasang di atap gedung guna menarik minat investasi. Selain itu, diperlukan dukungan dari lembaga keuangan melalui skema pinjaman berbunga hijau untuk memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan. Pendekatan ini juga melibatkan pengembangan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kapasitas teknologi nasional dalam produksi sel surya, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing dengan mengintegrasikan berbagai elemen ini. Diharapkan pembangunan PLTS dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta berkontribusi pada pencapaian bauran energi terbarukan di Indonesia. Untuk data statistiknya mungkin bisa dilihat pada gambar. Jika dilihat dari perkembangan kapasitas penggunaan energi di ASEAN, peningkatan Indonesia terbilang kecil dibanding Vietnam, seperti terlihat pada gambar di atas, sehingga adanya dukungan dari pemerintah dalam menentukan regulasi
sangat mempengaruhi perkembangan penggunaan energi surya untuk mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Kesiapan dukungan regulasi dalam pemanfaatan energi surya di Indonesia mempunyai target berdasarkan RUEN dan KEN dengan rencana kapasitas terpasang pada tahun 2025 sebesar 6,5 gigawatt. Selanjutnya, kebijakan ketenagalistrikan di Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait bauran energi, subsidi energi, dan target pembangunan pembangkitan listrik tenaga surya. Dari segi kelayakan finansial, pemasangan PLTS mempunyai permasalahan yang memperlambat pertumbuhan penggunaan energi surya. Tabel 1 menunjukkan perbandingan kelayakan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga dapat dibuat beberapa skenario pada grid VP proses pembangunan agar pertumbuhan lebih cepat. Faktor yang paling menentukan adalah besaran harga jual tenaga listrik, yaitu IRR, target, dan pendapatan. Secara geografis, Arab Saudi memiliki tingkat radiasi matahari yang lebih tinggi sehingga berdampak buruk produksi energi lebih tinggi atau pendapatan lebih signifikan. Namun ia memiliki profil risiko yang lebih stabil atau WACC, sehingga memiliki tingkat bunga yang rendah dan nilai IRR yang diterima investor dengan nilai yang tidak terlalu tinggi. Bahkan padahal Indonesia memiliki ambang batas biaya investasi yang lebih rendah yang dicapai lebih tinggi dibandingkan dengan Arab Saudi. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Perbandingan kelayakan finansial Indonesia dengan negara-negara Asia Timur Tengah. Parameter keluaran energi unit KWH-WP Indonesia 1,36, skenario 1 1,36, skenario 2 1,36, Arab Saudi 1,97. Parameter kedua, biaya investasi unit USD MW Indonesia 0,7, skenario 1 0,6, skenario 2 0,6, di negara Arab Saudi 1,03. Parameter ketiga, pinjaman ke ekuitas ratio Indonesia 7,30, skenario 1 70,30, skenario 2 70,30, Arab Saudi 70,30. Parameter keempat, pinjaman periode PPA dengan unit year di negara Indonesia 20 tahun, skenario 1 25 tahun, skenario 2 25 tahun, di negara Arab Saudi 25 tahun. Parameter selanjutnya, suku bunga 0% dengan unit 0%, negara Indonesia 10%, skenario 1 6%, skenario 2 4%, di negara Arab Saudi 2%. Pajak pendapatan dengan unit 0%, di negara Indonesia 22%, skenario 1 tidak ada, skenario 2 tidak ada, dan di negara Arab Saudi tidak ada. Parameter selanjutnya, VAT 0% dengan unit 0%, negara Indonesia 10%, skenario 1 0%, skenario 2 0%, negara Arab Saudi 0%. Parameter selanjutnya, PPH 22 dengan unit 0%, di negara Indonesia 1,5%, skenario 1 tidak ada, skenario 2 tidak ada, dan Arab Saudi tidak ada. Parameter selanjutnya itu hasil dengan unit tidak ada, negara Indonesia tidak ada, skenario 1 tidak ada, skenario 2 tidak ada, dan Arab Saudi terakhir tidak ada. Parameter selanjutnya
internal rate of return dengan unit 0%, di negara Indonesia 11%, skenario 1 8%, skenario 2 7%, dan di negara Arab Saudi 4,5%. B. Tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait bauran energi, subsidi listrik, dan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait bauran energi, subsidi listrik, dan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia meliputi berbagai aspek yang menghambat pertumbuhan sektor energi terbarukan. Salah satu kendala utama adalah perlunya perubahan regulasi yang mendukung, seperti penerapan skema 1:1 untuk ekspor dan impor tenaga listrik serta penghapusan batasan kapasitas dan rekening minimum untuk investasi PLTS. Untuk mencapai kepanjangan sebesar 16,72% atau 6,5 GW dari bauran energi dari tahun 2017 hingga 2025, diperlukan dukungan dari pembangunan pabrik sel surya di Indonesia dengan rantai pasokan dari jenis kristal sel surya dari pembangkit listrik tenaga surya ini, dimulai dari pasir silika menjadi silikon ingot. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yaitu dari modul surya hingga arah hilir, sedangkan hulunya belum berkembang. Baik, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok lain. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu analisis investasi proyek. Penentuan parameter analisis investasi, biaya investasi, pendapatan NPV atau Net Present Value, IRR atau Internal Rate of Return, dan payback period pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Penentuan parameter analisis investasi pada pembangkit listrik tenaga surya melibatkan beberapa aspek kunci, termasuk biaya investasi, pendapatan, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan payback period. Biaya investasi mencakup pengeluaran untuk pembelian panel surya, inverter, baterai, dan instalasi yang biasanya tinggi di awal tetapi dapat menghasilkan penghematan biaya operasional dalam jangka panjang. NPV digunakan untuk menilai kelayakan proyek dengan menghitung nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan, sementara IRR menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Payback period mengukur waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa proyek PLTS tidak hanya layak secara teknis tetapi juga menguntungkan secara finansial, sehingga dapat menarik minat investor dan mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. B. Studi kasus proyek pembangunan PLTS. Studi kasus pembangkit listrik tenaga surya Desa Muara Enggelam. Studi kasus pembangkit listrik tenaga surya di Desa Muara Enggelam mencakup pembangunan PLTS komunal yang dimulai pada tahun 2011 dan mulai beroperasi pada tahun 2015. Dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Bersinar. Proyek ini melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah daerah dan pusat, dengan dukungan pendanaan dari dana alokasi khusus yang disingkat DA. Analisis kelayakan investasi menunjukkan bahwa proyek ini memiliki NPV positif dan IRR yang lebih tinggi dari suku bunga, menandakan potensi keuntungan yang baik meskipun menghadapi tantangan seperti terbatasnya anggaran, jumlah teknisi yang tidak memadai, dan masalah pencurian daya. Proyek ini berhasil memberikan alternatif energi yang ekonomis dan berkelanjutan, serta mendukung transisi menuju energi bersih di daerah tersebut. Kesimpulan, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menunjukkan bahwa proyek ini secara umum layak untuk dilaksanakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa NPV yang positif dan IRR yang lebih tinggi dari suku bunga mengindikasikan potensi pengembalian investasi yang baik. Meskipun proyek
memerlukan investasi awal yang tinggi. Dalam jangka panjang, PLTS dapat mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Selain itu, proyek ini mendukung transisi ke energi bersih dan berkontribusi pada pengurangan emisi dan karbon. Sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan mitigasi terhadap tantangan yang ada, PLTS dapat menjadi solusi energi yang ekonomis dan berkelanjutan bagi masyarakat. Mungkin itulah presentasi materi dari kelompok saya mengenai analisis kelayakan investasi proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.